sini yang suka banget sama makanan cepat saji kayak KFC, McDonald's, Burger King, dan lainnya. Makanan cepat saji kayak gitu emang enak banget ya, apalagi buat makan siang. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang sejarah salah satu kedai makan cepat saji, yaitu KFC. Duh, siapa sih yang nggak tahu sama KFC? Kentucky Fried Chicken atau yang biasa kita panggil KFC ini terkenal banget ya sama ayamnya yang crispy, juicy, dan berempah. Pokoknya ayam KFC itu enak banget dan pastinya rata-rata dari kita suka sama ayam KFC ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih maskot atau ikon KFC yang gambarnya kakek-kakek itu? Gambar kakek-kakek ini bukan sembarang gambar aja ya. Jadi, gambar kakek-kakek di icon atau logo KFC ini ialah pendiri KFC sendiri, yaitu Pak Kolonel Harvard David Sanders atau kerap dipanggil Harlan Sanders. Harlan Sanders lahir pada tanggal 9 September 1890 di Henryville, Indiana, Amerika Serikat. Beliau berpendidikan terakhir di Universitas Ekstensi La Salle. Universitas Ekstensi La Salle adalah universitas swasta terakreditasi nasional yang berpusat di Chicago, Illinois, beroperasi dari tahun 1808 hingga 1982. Ron Sanders adalah anak tertua dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Wilbur David dan Margaret Ann atau Neduvale Sanders. Ibunya adalah keturunan Irlandia dan Belanda. Ayahnya bekerja di pertanian luas 80 hektar hingga kakinya sempat patah saat terjatuh. Ia kemudian bekerja sebagai tukang daging di Harleyville selama 2 tahun. Namun naas, ayah Sanders meninggal pada tahun 1895. Pada tahun 1899, ibunya menikah dengan Edward Park. Tetapi menurut sensus tahun 1900, ibunya menjadi janda lagi ketika ia berusia 10 tahun. Pada tahun 1900, Sanders mulai bekerja sebagai buruh tani. Pada tahun 1902, Ibu Sanders menikah lagi dengan William Borders dan keluarganya pindah ke Greenwood, Indiana. Sanders memiliki hubungan yang penuh gejolak dengan ayah tirinya. Pada tahun 1903, pada usianya yang ke-12 tahun, ia keluar dari kelas 7 dan pergi untuk meninggal rumah dan bekerja di pertanian di dekatnya. Ia meninggalkan rumah dan mengambil pekerjaan mengecat kuda di Indianapolis pada usianya yang ke-13 tahun. Ketika ia berusia 14 tahun, ia pindah ke Indiana Selatan untuk bekerja sebagai buruh tani. Pada tahun 1906, dengan persetujuan ibunya, Sanders meninggalkan daerah tersebut untuk tinggal bersama pamannya di New Albany, India. Pamannya bekerja di perusahaan tram dan memberi Sanders pekerjaan sebagai kondektur. Sanders kemudian menjadi seorang pemadam kebakaran atau tukang api mesin uap sejak usia 16 tahun. Ia bekerja di pekerjaan itu selama hampir 3 tahun dan terlibat dalam urusan serikat pekerja, di mana ia membela seorang pekerja agar tidak dipecat. Namun hal ini akhirnya mengorbankan pekerjaannya sendiri karena ia jatuh sakit dan dipecat oleh perusahaan dengan dalih pembangkangan. Sanders memasukkan tanggal lahirnya dan mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat pada bulan Oktober 1906 pada umur 16 tahun. Menyelesaikan komitmen dinasnya sebagai Wagner atau Jihad Teamster di Kuba dengan dianugerahi Cuban Pacification Medal atau Angkatan Darat. Dia diberhentikan dengan hormat pada bulan Februari 1907 dan pindah ke Spilett, Alabama. Pamannya bekerja untuk Southern Railway dan memberi Sanders pekerjaan di sana sebagai pembantu pandai besi di bengkel. Setelah 2 bulan, Sanders pindah ke Jasper, Alabama, di mana dia mendapat pekerjaan membersihkan panci abu lokomotif dari Northern Alabama Railroad, sebuah divisi dari Southern Railway. Ketika mereka telah menyelesaikan perjalanannya, Sanders mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di Norfolk and Western Railway sejak tahun 1909. Saat bekerja di kereta api, ia bertemu dengan Josephine King dari tanggal 2 Oktober 1888 sampai 6 Desember 1909. Mereka memiliki 3 orang anak yang bernama Margaret Josephine Sanders, Adolphe Sanders, dan Mildred Mary Sanders. Ia kemudian mendapat pekerjaan sebagai pemadam kebakaran di Illinois Central Railroad dan ia beserta keluarga pindah ke Jackson, Tennessee pada malam hari. Sanders belajar hukum melalui korespondensi melalui La Salle Extension University. Sanders kehilangan pekerjaan di Illinois setelah berkelahi dengan seorang rekannya. Ketika Sanders pindah
untuk bekerja di Rex Island Railway, Josephine dan anak-anak pergi untuk tinggal bersama orang tuanya. Karir hukumnya berakhir setelah perkelahian di ruang sidang dengan kliennya sendiri menghancurkan reputasinya. Periode ini merupakan titik terendah bagi Sanders. Seperti yang ditulis oleh penulis biografinya, John Edwards, Sanders telah mengalami kegagalan berulang kali, sebagian besar karena keras kepala, kurangnya pengendalian diri, ketidaksabaran, dan kurangnya diplomasi yang menganggap dirinya benar sendiri. Setelah kejadian tersebut, Sanders terpaksa pindah kembali bersama ibunya di Henryville, tempat ia bekerja sebagai buruh di Pennsylvania Railroad pada tahun 1916. Keluarganya pindah ke Jeffersonville, tempat Sanders mendapat pekerjaan menjual asuransi jiwa untuk Prudential Life Insurance Company. Sanders akhirnya dipecat karena pembangkangan. Ia pindah ke Louisville dan mendapat pekerjaan penjualan di Mutual Benefit Life of New Jersey. Pada tahun 1920, pada usia 30 tahun, Sanders mendirikan perusahaan kapal feri yang mengoperasikan kapal di Sungai Ohio antara Jeffersonville dan Louisville. Ia melobi untuk pendanaan, menjadi pemegang saham minoritas sendiri, dan diangkat menjadi sekretaris perusahaan. Feri itu langsung sukses. Sekitar tahun 1922, ia mengambil pekerjaan sebagai sekretaris di Kamar Dagang di Columbus, Indiana. Sanders menguangkan saham perusahaan kapal ferinya seharga $22.000 dan menggunakan uang itu untuk mendirikan perusahaan yang memproduksi lampu asetilena. Usaha itu gagal setelah Delco memperkenalkan lampu listrik yang dijualnya secara kredit. Sanders pindah ke Winchester, Kentucky untuk bekerja sebagai seorang penjual untuk Michelin Tire Company. Ia kehilangan pekerjaannya pada tahun 1924 ketika Michelin menutup pabrik produksinya di New Jersey. Pada tahun 1924, secara kebetulan ia bertemu dengan manajer umum Standard Oil of Kentucky yang memintanya untuk menjalankan sebuah stasiun layanan di Nicholasville. Pada tahun 1930, stasiun tersebut ditutup sebagai akibat dari depresi besar. Pada tahun 1952, Sanders mewaralabakan resep rahasianya Kentucky Fried Chicken untuk pertama kalinya kepada Pete Harman dari South Salt Lake, Utah, operator salah satu restoran terbesar di kota itu. Pada tahun pertama penjualan produk tersebut, penjualan restoran meningkat lebih dari 3 kali lipat dengan 75% peningkatan berasal dari penjualan ayam goreng. Setelah kesuksesan Harman, beberapa pemilik restoran lain mewaralabakan konsep tersebut. Sanders memutuskan untuk mulai mewaralabakan konsep ayamnya dengan sungguh-sungguh dan melakukan perjalanan ke seluruh Amerika Serikat untuk mencari restoran yang cocok. Setelah menutup lokasi di North Corbin, Sanders dan Claudia membuka restoran baru dan kantor pusat perusahaan di Shelbyville pada tahun 1959. Sanders mengunjungi restoran-restoran, menawarkan untuk memasak ayamnya, dan jika para pekerja menyukainya, ia menegosiasikan hak waralaba. Pun kunjungan semacam itu membutuhkan banyak waktu, akhirnya calon pewaralaba mulai mengunjungi Sanders. Dia menjalankan perusahaan sementara Claudia mencampur dan mengirim rempah-rempah ke restoran. Pendekatan waralaba menjadi sangat sukses. KFC adalah salah satu jaringan makanan cepat saji pertama yang berekspansi secara internasional, membuka gerai di Kanada dan kemudian di Inggris, Australia, Meksiko, dan Jamaika pada pertengahan 1960-an. Sanders memperoleh paten yang melindungi metodenya menggoreng ayam dengan tekanan pada tahun 1962, dan merek dagang frasa It's Finger Licking Good pada tahun 1960. Pada tahun 1964, saat itu berusia 73 tahun, ia menjual perusahaan Kentucky Fried Chicken seharga $2 juta atau $19,6 juta saat ini kepada sebuah kemitraan perusahaan Kentucky yang dipimpin oleh John Y. Brown Jr., seorang pengacara berusia 29 tahun dan calon gubernur Kentucky, dan Jack C. Meshe, seorang kapitalis Ventura dan pengusaha. Pada tahun 1965, Sanders pindah ke Mississauga, Ontario, pinggiran kota Toronto, untuk mengawasi waralaba Kanadanya yang telah mengumpulkan biaya waralaba dan penampilan baik di Kanada maupun di AS. Sanders membeli dan tinggal di sebuah bungalow di 1337 Melton Drive di daerah Lakeview, Mississauga dari tahun 1965 hingga kematiannya pada tahun 1980. Sanders telah menjadi simbol perusahaan dan memfilmkan banyak iklan TV dan penampilannya.
Ia mempertahankan banyak pengaruh terhadap para eksekutif dan para walaba yang menghormati keahlian kulinernya dan takut dengan apa yang The New York gambarkan sebagai kekuatan dan variasi sampah serapah. Tahun 1973, Sanders menggugat Hewlett Insect, perusahaan induk KFC, atas dugaan penyalahgunaan cintanya dalam mempromosikan produk yang tidak ia bantu kembangkan. Pada tahun 1975, Hewlett Insect menggugat Sanders atas pencemaran nama baik setelah ia secara terbuka menggambarkan saus mereka sebagai lumpur dengan rasa seperti kertas dinding. Sanders dan istrinya membuka kembali restoran mereka di Shelbyville dengan nama The Colonel Lady dan menyajikan ayam goreng ala KFC, disebut sebagai bagian dari menu makan malam dengan layanan lengkap, dan berbicara tentang perluasan restoran menjadi dorongan. Setelah mencapai kesepakatan dengan Blaine, ia menjual restoran Colonel Lady, dan restoran itu terus beroperasi saat ini sebagai Claudia Sanders Dinner House. Itu menyajikan ayam resep asli miliknya sebagai bagian dari menu makan malam non cepat sajinya, dan merupakan satu-satunya restoran non KFC yang menyajikan versi resmi dari resep ayam goreng itu. Sanders didiagnosis menderita leukemia akut pada bulan Juni 1980. Ia meninggal di rumah sakit Yahudi di Louisville karena pneumonia 6 bulan kemudian. Tanggal 16 Desember pada usia 90 tahun. Sanders tetap aktif sampai bulan sebelum kematiannya, muncul dalam setelan putih kepada orang banyak. Jenazahnya disemayamkan di Rotunda Kentucky State Capitol di Frankfort setelah upacara pemakaman di Southern Baptist Theological Seminary Capelli yang dihadiri oleh lebih dari 500 orang. Juga dipajang dalam peti mati terbuka selama upacara peringatan yang diadakan kantor pusat KFC di Louisville. Sekitar 1.000 sampai 1.200 orang menghadiri upacara tersebut. Sanders dimakamkan dengan mengenakan jas putih khasnya dan dasi koboi hitam di pemakaman Cave Hill di Louisville. Istrinya, Claudia, meninggal pada tanggal 31 Desember tahun 1996 pada usia 94 tahun.